Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian, ma'asyal muslimin wal muslimat, a'azanallahu iyyakum jami'a. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus wa tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Pembersihan jiwa dan urutan-urutannya sebagaimana ditetapkan oleh ulama salaf, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Abi Hamid Al-Ghazali rahimahumullahu jami'an. Pada pembahasan terakhir kita sampai pada halaman 132, itu di dalam bab adrar hubbi dunya, bahaya mencintai dunia. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, pembahasan masalah dunia ini, bagaimana dampak buruk terkait hubbu dunia, banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama tazkiyatun nufus. Karena memang pembahasan ini pembahasan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifati dunia sebagai mata'ul ghurur. Namal hayatud dunya mata'ul ghurur. Bahwasanya dunia, kehidupan dunia adalah kenikmatan yang banyak menipu. Sehingga banyak dari manusia, termasuk kita, di dalam hari-hari kita menjalani kehidupan ini, sering kita terlena, tertipu dengan kehidupan dunia kita. Oleh karena itu banyak sekali nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat sejatinya kehidupan dunia dan bagaimana kedudukan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Pada pembahasan kemarin kita sampai pada poin yang ketiga dari beberapa dampak buruk orang-orang yang berlebihan di dalam mencintai dunia. Kita ulangi kembali secara singkat sebelum nanti kita lanjutkan pada bagian yang keempat. Karena di sini beliau menyebutkan ada 7 dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan orang-orang yang berlebihan di dalam mencintai dunianya. Yang membawa kita bisa dilihat kembali di halaman 131. Di sini beliau mengatakan bahwasanya di antara kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dan dirasakan bagi orang-orang yang berlebihan di dalam mencintai dunia kemudian meninggalkan akhiratnya, yang pertama bahwasanya mencintai dunia yang berlebihan itu membawa konsekuensi menjadikan seseorang akan memberikan pengagungan yang berlebihan. Ta'zimuha yaqtadi taqzimaha, memberi konsekuensi pengagungan terhadap dunia secara berlebihan. Padahal dunia adalah sesuatu yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang pertama, mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat dunia, membencinya dan membenci perkara-perkara dari dunia yang menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia berlebihan di dalam mencintai dunia qad ta'arrada lil fitnah wa maqtihi wa ghadabihi, sama saja dia telah menghadapkan dirinya untuk mendapatkan ujian dari Allah, kemurkaan dan kebencian. Ini dampak buruk yang kedua, orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunianya kemudian meninggalkan akhiratnya, berarti dia siap mendapatkan kemurkaan Allah wa'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga kata beliau, bahwasanya orang-orang yang berlebihan di dalam mencintai dunia, memalingkan dari kehidupan akhirat, akan menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Dia menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupannya. Bahkan dia menjadikan amalan-amalan akhirat, perkara-perkara yang semestinya dijadikan wasilah untuk meraih kebaikan akhirat, dia jadikan wasilah untuk meraih dunia. Dan ini adalah keadaan yang terbalik, karena menjadikan wasilah menjadi tujuan, sedangkan tujuan dijadikan wasilah. Ini diantara dampak buruk orang-orang yang berlebihan dalam dunia, menjadikan dunia sebagai kepentingan besar di dalam kehidupannya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 132 bagian yang keempat. Rabi'an, yang keempat dari dampak buruk berlebihan mencintai dunia, kata beliau, anna mahabbataha ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'li ma ya'udu 'alaihi naf'u fil akhirah biishtighalihi anhu bi mahbubih. Kata beliau, mencintai dunia menjadikan seorang hamba terhalang dari perkara-perkara yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan akhiratnya. Mencintai dunia secara berlebihan menjadikan seorang hamba terhalang dari perkara-perkara yang mendatangkan manfaat atau kebaikan akhiratnya. Yaitu kapan? Ketika dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan perkara-perkara yang dia cintai dari kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Ini dampak buruk yang keempat yang boleh sebutkan, bahwasanya orang-orang yang berlebihan di dalam mencintai dunia menjadikan dia terhalang dari kebaikan-kebaikan akhirat. Dia akan luput dari banyak kebaikan-kebaikan akhiratnya. Kenapa? Karena hatinya sibuk dengan dunia. Dan hati ini kalau sudah sibuk dengan sesuatu, maka dia pasti akan meninggalkan sesuatu yang lain. Karena hati manusia tidak bisa dibohongi. Kalau hati seseorang sudah sibuk dengan suatu perkara, maka dia akan meninggalkan perkara yang lain. Kenapa terkadang kita terasa berat untuk memasukkan akhirat ke dalam hati kita? Karena hati kita sudah sibuk dengan dunia. Orang-orang yang sibuk hatinya memikirkan dunia, mencintai dunia, maka dia berat untuk memasukkan akhirat dalam hatinya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Itu sudah tabiat manusia demikian. Ini diantara bahaya yang boleh disebutkan. Ketika dia terlalu besar di dalam mengagungkan dunia, mencintai dunia, hatinya sibuk dengan perkara-perkara dunia, pasti dia akan melalaikan sedikit atau banyak perkara akhiratnya. Wan nasu hahuna maratib. Dan kata beliau,
manusia ditinjau dari kesibukan dia terhadap dunia dan jauhnya terhadap akhirat, itu tidak sama. Tingkatan manusia beda-beda. Tingkatan manusia di dalam menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia, meninggalkan akhirat, satu dengan yang lainnya tidak sama. Maratib punya tingkatan-tingkatan. Antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dalam kesibukannya terhadap dunia dan jauhnya dari kehidupan akhirat. Beliau sebutkan di sini ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama kata beliau, jauhnya manusia atau meninggalkan kehidupan akhirat, kesibukan manusia terhadap dunia meninggalkan akhirat, ini tidak sama keadaannya. Faminhum, di antara mereka kata beliau, ini tingkatan yang pertama, man yushghiluhu mahbubuhu 'anil imani wa syara'i. Ini tingkatan yang paling berat. Orang-orang yang kecintaannya kepada dunia, orang-orang yang kecintaannya kepada dunia menjadikan dia meninggalkan jalan-jalan iman, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan jalan keimanan, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena orientasi tujuan utama kehidupannya adalah dunia. Hal ini sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pembagian Bani Adam terkait keimanannya kepada negeri akhirat, yang sudah kita disebutkan oleh beliau di sini, bahwasanya manusia terbagi secara umum menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yang tidak beriman sama sekali dengan kehidupan setelah kematian, itulah orang-orang kufar yang puncak kehidupannya hanya sebatas kehidupan dunia. Adapun golongan kedua adalah golongan orang-orang yang beriman akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Itulah orang-orang beriman dengan tingkatan-tingkatannya, zalimul li nafsi, al-muqtasid, dan as-sabiquna bil khairat. Demikian juga di sini beliau sebutkan tersibuknya manusia di dalam kehidupan dunia kemudian meninggalkan akhirat itu tidak sama. Yang paling berat kata beliau adalah orang-orang yang ketika dia mencintai dunia, menyibukkan dengan dunia, dia meninggalkan jalan keimanan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan orang-orang kufar. Hatinya tidak ada porsi bagian akhirat. Orang-orang seperti ini kehidupannya tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, karena semuanya dunia, orientasinya dunia, tidak ada bagian akhirat di dalam hatinya. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa minhum man yushghiluhu hubbuha an katsirin minal wajibat. Golongan yang kesibukannya terhadap dunia menjadikan dia meninggalkan sebagian besar kewajiban-kewajiban agama. Golongan yang kesibukannya atau kecintaannya terhadap dunia menjadikannya meninggalkan sebagian besar kewajiban-kewajiban. Bukan hanya perkara-perkara yang dianjurkan, bahkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam agamanya banyak dia tinggalkan, karena sibuk dengan perkara-perkara dunia. Ada keimanan di dalam hatinya, tapi keimanannya lemah karena terlalu kuatnya kecintaan kepada dunia. Bahkan perkara-perkara yang Allah wajibkan hampir sebagian besar dia tidak pedulikan. Dia tidak ambil pusing ketika dia tinggalkan sholat, ketika dia tinggalkan puasa, ketika dia tinggalkan kewajiban-kewajiban agama. Walaupun ketika ditanya muslim, masih muslim, tetapi ghirah, kecintaan kepada Islam, kepada akhirat
hampir-hampir tidak tampak di dalam aktivitas kehidupannya. Ini orang-orang yang terfitnah, ya. Dan kehidupannya menyerupai kehidupan orang-orang kufar, ya. Ini kelompok yang kedua, yang kecintaannya kepada dunia menyibukkan dia sehingga dia meninggalkan sebagian besar dari kewajiban-kewajiban agama. Kemudian tingkatan yang ketiga kata beliau, wa minhum man yushghiluhu an wajibin yu'aridu tahsilaha wa in qama bi ghairihi. Tingkatan yang keempat adalah golongan yang kesibukannya terhadap dunia menjadikan dia meninggalkan kewajiban yang bertentangan dengan dunia yang dia harapkan. Ya. Kesibukannya terhadap dunia menjadikan dia meninggalkan kewajiban yang bertentangan dengan dunia yang dia ingin raih, ingin dia dapatkan. Ini tingkatan yang ketiga, ya, tingkatan yang ketiga. Perbedaannya dengan tingkatan yang kedua tadi, kalau tingkatan yang kedua hampir sebagian besar kewajiban dia tinggalkan, dia tidak ambil pusing, ya. Adapun tingkatan yang kedua, ya kata beliau wa in qama bi ghairi, dia masih yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan perkara antara dunia dan melaksanakan kewajiban tertentu, maka dia lebih pilih dunianya. Ya. Dia lebih utamakan dunianya daripada menunaikan kewajiban tersebut. Ya. Masih lebih mending daripada yang kedua tadi. Ya. Kewajiban-kewajiban dia tunaikan, dikerjakan, tetapi ketika dihadapkan pada kondisi di mana ada pilihan antara meraih dunia dan melaksanakan kewajiban, dia lebih mengutamakan untuk meraih dunia yang menjadi kecintaannya, dan dia tinggalkan kewajiban tersebut. Dia tinggalkan perkara yang Allah wajibkan atas dirinya tersebut. Kemudian yang keempat, wa minhum man yushghiluhu 'anil qiyami bil wajib fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi wa yufarritu fi waqtihi fi huquqi wa fi huquqih. Tingkatan yang keempat, orang-orang atau golongan yang kesibukannya terhadap dunia menjadikan dia meninggalkan atau tidak melaksanakan kewajiban di waktu yang semestinya atau sesuai dengan tata cara yang semestinya. Dia tidak melaksanakan kewajiban pada waktu yang semestinya atau dengan cara-cara tata cara yang semestinya. Dia banyak melalaikan waktu-waktu penunaian kewajiban dan menunaikan hak-hak tersebut. Ini tingkatan yang keempat, ya. Artinya kewajiban tersebut tetap dia kerjakan, ya. Kalau yang tiga tadi kewajibannya dia tinggalkan, ya. Misalkan ketika ada urusan bisnis dengan sholat, udah sholat 5 waktunya kosong, bolong, ya. Dia tidak kerjakan karena bertabrakan dengan jam, ya, bisnisnya dan seterusnya. Kalau yang keempat ini, ya, sholatnya tetap dikerjakan, tapi diundur, ya. Ya, lebih mementingkan dunia, walaupun kewajibannya dia tetap kerjakan, tetapi tidak dikerjakan di waktu yang ditetapkan. Mungkin sholatnya keluar dari waktunya, ya, karena kepentingannya hanya sekedar bagaimana menggugurkan kewajiban saja, ya. Ya. Artinya dia masih punya iman untuk mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan tersebut, tetapi karena kecintaannya kepada dunia yang berlebihan, dia lebih mementingkan dunianya, akhirnya pelaksanaan kewajiban dia undur waktunya, dia tunda waktunya di luar waktu yang telah Allah tetapkan, ya. Sehingga
Golongan yang keempat ini ya kita lihat dia banyak ya menyanyiakan waktu di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, di dalam menunaikan salatnya, di dalam menunaikan zakatnya dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya, karena hatinya tersibuk dengan bagaimana meraih dunia yang menjadi kecintaannya. Kemudian tingkatan yang kelima kata beliau, wa minhum man yushghiluhu an ubudiyyati qalbihi fil wajib wa tafrighuhu lillahi 'inda adaih fayuaddihi zahiran la batinan. Tingkatan yang kelima adalah golongan yang kesibukannya terhadap dunia menyebabkan tidak ada kekhusyuan di dalam hatinya ketika mengerjakan atau menunaikan kewajiban. Kesibukannya terhadap dunia menyebabkan hilangnya kekhusyuan di dalam hatinya ketika menunaikan kewajiban. Maka dia menunaikan kewajiban tersebut hanya secara zahirnya, tidak secara batinnya. Hatinya kosong. Dia kerjakan sholat di waktunya. Ketika ada panggilan sholat, dia kerjakan. Tapi karena hatinya sibuk dengan dunia, maka dia tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Walaupun dia kerjakan di waktunya, penuhi panggilannya, masih lebih bagus daripada golongan-golongan sebelumnya. Tetapi hatinya kosong. Untuk menghadirkan Allah, kekhusyuan dalam hatinya terasa berat karena hatinya sibuk dengan perkara-perkara dunia tersebut. Inilah tingkatan-tingkatan manusia yang sibuk dengan kehidupan dunia, meninggalkan kehidupan akhirat. Ada yang meninggalkan secara keseluruhan, ada yang meninggalkan sebagian besar kewajiban, ada yang meninggalkan sebagian dari kewajiban, ada yang meninggalkan menunda-nunda waktunya, ada yang mengerjakan tetapi hatinya kosong dari kekhusyuan, tidak hadir di dalam hatinya kecintaan kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, kerusakan yang kelima kata beliau dari orang-orang yang lebih mencintai dunia meninggalkan akhirat, anna mahabbataha taj'aluha akbar hammil abdi, bahwasanya mencintai dunia yang berlebih-lebihan akan menjadikan dunia sebagai akbar hammil, sesuatu yang paling besar yang dia kejar. Ham itu artinya sesuatu yang dia pikirkan atau sesuatu yang dia ingin raih. Menjadikan dia sebagai sebesar-besar motivasi kehidupannya. Ini dampak buruk dari berlebihan dalam mencintai dunia, menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar di dalam kehidupannya. Menjadikan dunia sebagai sesuatu yang paling besar yang dia kerja di dalam kehidupannya. Wa qad rawa Tirmidzi min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatil akhirah hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai sesuatu yang paling ia kejar dalam kehidupannya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita utama dalam kehidupannya. Jadi kehidupan dia, cita-cita utama, kepentingan terbesar yang senantiasa dia kejar dalam kehidupannya adalah kebaikan akhirat. Kata Nabi, orang yang demikian
ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan pada hati. Ya, Allah akan jadikan kekayaan pada hati dia. Ghina itu kekayaan, itu kecukupan. Ya. Jadi Allah akan jadikan dia kecukupan di dalam hatinya. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai perkara terbesar yang senantiasa dia ingin raih, ingin capai, maka Allah akan jadikan kecukupan, kekayaan di dalam hatinya. Ini yang pertama. Wa jama'a lahu syamlah. Kemudian yang kedua kata Nabi, Allah akan satukan urusannya, urusan kehidupannya. Allah akan satukan urusan kehidupannya. Artinya tidak tercerai-berai, tidak kacau balau. Ya, urusan-urusan kehidupannya terasa mudah. Allah satukan, tidak. Allah kumpulkan, Allah satukan urusan kehidupannya. Ini yang kedua. Orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai sebagai tujuan utama di dalam hidupnya. Dan tentunya seperti ini bukan hanya sekedar ucapan lisan. Ini akan terlihat di dalam sikap perbuatan. Ya, akan terlihat orang-orang yang memang menjadikan akhirat sebagai kepentingan terbesar dalam hidupnya, dan orang-orang menjadikan dunia sebagai kepentingan berbeda. Sikap dia berbeda, cara berpikir berbeda, cara mensikapi sesuatu berbeda, ya, dan cara menggunakan apa yang Allah berikan juga berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah." Siapa yang kehidupan akhirat menjadi kepentingan utama hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kecukupan, kekayaan di dalam hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa jama'a lahu syamlah. Allah akan satukan urusannya. Allah akan satukan urusannya. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia yang butuh kepada dirinya. Raghimah artinya dia merasa butuh. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia butuh kepada dirinya. Dunia yang butuh kepada dirinya. Ini tiga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang dia bisa mementingkan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Janji yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwasanya Allah akan berikan kekayaan, kecukupan di dalam hatinya. Allah akan satukan urusan-urusan kehidupannya. Dan yang ketiga, dunia akan datang kepadanya, tunduk kepada dirinya, dalam keadaan merasa butuh kepada diri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man kanatid dunya hammah. Adapun siapa yang menjadikan dunia sebagai kepentingan utama hidupnya, tujuan utama hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Yang pertama apa? Yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kefakiran senantiasa hadir pada kedua pandangan matanya. Ya, Allah jadikan kemiskinan, kefakiran senantiasa hadir tanpa pada kedua pandangan matanya. Dia merasa orang yang telah terus-menerus fakir atau butuh, ya. Di hadapan dia, ya, dia merasa dirinya orang senantiasa butuh, tidak pernah merasa cukup, ya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farraqa alaihi syamlah. Allah akan mencerai-beraikan urusan kehidupannya. Urusan kehidupannya semrawut. Bahkan terkadang dia merasa tidak mampu menanganinya. Ya. Yang mungkin sebagian orang itu perkara yang kecil, tapi bagi dirinya itu perkara yang besar. Ya. Ini ketika Allah cerai-beraikan urusannya. Ya. Terkadang dia sendiri tidak mampu menghadapi. Sibuk mikir ini, sibuk ini belum selesai mikir yang ini, belum selesai mikir ini belum selesai, datang masalah ini, datang belum selesai, datang terus. Ya, sekarang dia merasa tidak mampu. Kenapa kok sekarang perkaranya jadi begini? Kenapa urusannya seperti ini? Dulu
Saya tidak merasakan kepayahan yang seperti ini. Sekarang urusan datang bertubi-tubi, satu belum selesai datang, yang lainnya dan seterusnya. Itu diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, farraqu alaihi syamlah. Allah akan cerai beraikan, ya kacau balaukan urusan kehidupannya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini lebih menyedihkan lagi apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddirolah. Dan dunia tidak datang kepadanya kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Karena memang semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dia tidak akan mendapatkan bagian dunia kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Ya. Siapa di antara kita yang mendapatkan lebih yang ditakdirkan? Ya. Dan takdir masing-masing berbeda. Kita tidak mengetahuinya kecuali setelah Allah wujudkan. Ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang ini menjadi nasihat dan menjadi renungan bagi kita semua agar kita tidak terfitnah, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia kita. Ya. Sehingga kita lebih mementingkan kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Karena Rasulullah SAW memberikan jaminan, ya, ketenangan, kecukupan hati, jaminan disatukannya urusan-urusan kehidupan dan tunduknya dunia bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dalam kehidupannya. Sebaliknya Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang menjadikan dunia tujuan utama dalam kehidupannya, kemudian dia lalaikan kehidupan akhiratnya, dia tidak pedulikan urusan akhiratnya, kebaikan-kebaikan akhiratnya tidak pernah terpikirkan. Allah jadikan dia senantiasa fakir di dalam kehidupan dunianya. Walaupun mungkin manusia melihat dia orang yang berkecukupan, tapi di dalam pandangan matanya dia merasa sangat butuh, merasa banyak kekurangan, dan dia sehingga terus-menerus mengejar kehidupan dunianya. Ya. Karena urusan fakir atau kaya itu bukan sekedar nominal, ya, bukan sekedar urusan jumlah. Ya. Ada yang orang dengan jumlah sedikit merasa cukup dalam kehidupannya karena memang kebutuhannya demikian. Ada yang dengan jumlah yang besar dia merasa miskin karena memang kebutuhannya lebih besar. Yang jelas Rasulullah SAW mengancam apa? Allah menjadikan kefakiran akan senantiasa hadir di pandangan kedua matanya. Kemudian yang kedua, Allah akan cerai beraikan. Allah akan jadikan urusan-urusan kehidupannya terasa, ya, semrawut, ya, tidak mudah, ya, terasa berat, ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak akan mendapatkan bagian kehidupan dunia kecuali sebatas yang Allah takdirkan kepadanya. Kemudian di antara kerusakan yang keenam, kata beliau di sini, anna muhibbaha asyaddun nasi azaban biha. Bahwasanya orang yang paling kuat di dalam mencintai dunia adalah orang yang paling tersiksa dengan dunianya. Orang yang paling kuat di dalam mencintai dunia adalah orang yang paling kuat, yang paling tersiksa dengan dunianya. Sudah azan ya? Ya, azan dulu, bisa kita lanjutkannya. Ya, kita lanjutkan. Sadisuha, kerusakan yang keenam, anna muhibbaha asyaddan nasi azaban biha. Bahwasanya orang yang mencintai dunia adalah orang yang paling berat siksaannya dengan dunianya. Artinya dia tersiksa dengan kehidupan dunianya. Wa huwa mu'adzabun fi dawrihi thalath. Kata beliau,
ya, pecinta dunia, orang-orang berlebihan mencintai dunia, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah di dalam 3 kehidupannya. Di dalam 3 kehidupannya. Yang pertama, yu'adzabu fid dunya. Dia disiksa di dalam kehidupan dunianya. Ya. Sewaktu dia masih hidup di dunia pun dia mengalami ya, tersiksa ya, dengan dunianya. Bitahsiliha, dia tersiksa ketika dia meraih dunia yang dia inginkan. Ya. Wasa'yi fiha, dan ketika dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Wa munaza'ati ahliha, dan ketika dia bertengkar atau bermusuhan, berselisih dengan penduduk dunia yang lain. Ya, antara satu dengan yang lain saling berselisih untuk memperebutkan dunianya. Itu dia merasakan siksaan di situ. Ya, siksaan ketika dia mendapatkan dunia, usaha meraihnya, ketika dia ya berselisih satu dengan yang lainnya, dengan penduduk dunia yang lain. Ini kehidupan yang pertama. Yang kedua, wa fi daril barzah. Orang yang mencintai dunia juga tersiksa di alam kuburnya. Di negeri barzah, di alam kubur. Bagaimana bentuknya dia tersiksa di alam barzahnya? Kata beliau, bifawatiha wal hasarati 'alaiha. Ketika dia luput tidak mendapatkan dunianya, ya, dan dia merasa rugi dengan dunia yang dia tinggalkan. Ternyata selama ini dunia dia kumpulkan, dia tinggalkan. Ya, imma dia meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah yauma liqa'i rabbih. Dia tersiksa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya. Ini ya, siksaan yang dialami oleh orang-orang yang mencintai dunia kemudian meninggalkan kehidupan akhirat. Sewaktu di dunia mendapatkan dunia, dia tersisa. Ketika dia masuk ke dalam alam kubur, dia pun merasa tersiksa karena dia luput dari dunia yang senantiasa dulu diharapkan di dunia. Ternyata dunia meninggalkan dia, tidak membersamai dia di alam barzahnya. Kemudian dia juga tersisa ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 55. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini menjadi nasihat bagi kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita, mendidik kepada orang-orang yang beriman agar orang-orang beriman tidak terfitnah dengan kehidupan dunia dan juga tidak terfitnah dengan ahli dunia yang Allah berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Semestinya orang-orang beriman punya sikap yang jelas, tidak ikut-ikutan kepada orang-orang kufar, ya. Ya. Sehingga orang beriman tidak muncul, tidak keluar di dalam lisan-lisan mereka, kenapa kami orang-orang beriman tidak mendapatkan bagian dunia sebagaimana mereka orang-orang kufar mendapatkan bagian dunia. Ya, mereka mendapatkan kelonggaran-kelonggaran hidup, mendapatkan kelapangan hidup, dan kami tidak mendapatkannya di dalam kehidupan ini. Maka Allah berikan nasihat. Allah berikan nasihat kepada kita orang-orang beriman agar kita tidak terfitnah dengan nasib kebaikan-kebaikan dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, Allah taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Maka janganlah menarik hatimu, menakjubkan hatimu harta-harta mereka dan juga anak-anak mereka. Artinya dunia yang ada pada mereka jangan membuat kamu terfitnah sehingga kamu tertarik untuk mendapatkan sebagaimana mereka dapatkan, kemudian kamu mengikuti jalan-jalan mereka meninggalkan kehidupan akhiratnya. Allah nasihatkan,
Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai harta-harta mereka, orang-orang kufar, orang-orang munafik, ahli dunia yang tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat, dan juga anak keturunan mereka itu membuat takjub hatimu, membuat menarik hatimu. Kenapa? Karena Allah mengatakan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Perhatikan kata Allah, karena sesungguhnya yuridullahu, Allah menginginkan, Allah menghendaki dengan harta yang mereka dapatkan, dengan anak keturunan yang mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka, Allah inginkan apa? Liyu'adzibahum. Allah menginginkan agar Allah menyiksa mereka, Allah memberikan siksaan kepada mereka biha, dengan itu semua. Ternyata Allah jadikan dunia sebagai wasilah, ya, seseorang mendapatkan anak, ya. Allah mengatakan li innama yuridullahu, hanyalah sesungguhnya Allah menginginkan liyu'adzibahum, agar Allah menyiksa mereka, mengadab mereka biha, dengan dunianya tersebut. Artinya dia tersiksa dengan kehidupan dunianya. Padahal awalnya apa yang dia inginkan dari dunianya? Dari harta yang dia kumpulkan, dari anak keturunan dia banggakan, dia inginkan kebahagiaan, dia inginkan kebaikan. Tapi ternyata itu semua Allah balik keadaannya. Allah jadikan itu sebagai sebab azab dia. Sebab dia merasa tersiksa hatinya dengan kehidupan dunianya. Dan ini bagi orang-orang yang merasakan di dalam kehidupan dunia bukan perkara yang asing. Ya. Betapa sering kita dapatkan ucapan-ucapan demikian. Ternyata saya ketika mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan dunia yang banyak, dan seterusnya, bukan mendapat ketenangan, justru saya merasa tersiksa hatinya. Hilang ketenangan, hilang kebahagiaan, hilang kekhusyuan dalam ibadah, dan seterusnya. Hatinya tidak nyaman. Itulah bentuk sisaannya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Hanyalah sesungguhnya Allah menginginkan untuk mengazab mereka, menyiksa mereka dengan sebab dunia tersebut fil hayati dunya. Di mana? Dalam kehidupan dunianya. Artinya mereka sudah diazab oleh Allah di kehidupan dunianya. Tidak jauh di akhiratnya. Bahkan ketika masih dalam kehidupan dunia pun mereka sudah merasakannya. Ini siksaan yang disegerakan. Ya. Dia jadikan dunia sebagai sumber azab. Ya. Wa tazhaqu anfusuhum, dan akan binasa, akan rusak jiwa mereka, wahum kafirun, dalam keadaan mereka orang-orang yang kufur, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wal muradu bil azabi huna, yang dimaksud dengan azab Allah, siksaan Allah kepada ahli dunia di dunia mereka. Bagaimana bentuk ahli dunia tersiksa dengan dunianya tersebut? Kata Syekh Sa'di, ma yanaluhum minal masyaqqah fi tahsiliha wa sa'is syadid fi dzalik wa hammul qalbi fiha wa ta'ibul badan. Bentuk siksaan yang Allah timpakan kepada ahli dunia ketika dia meraih dunia. Meraih dunia bukan merasakan kenikmatan, justru tersiksa. Bagaimana bentuk siksaannya? Kata Syekh Sa'di, bentuk sisaannya adalah ketika dia mendapatkan dunia, ya, dia mendapatkan masyaqqah, ya, kepayahan, ya, dia merasakan kepayahan yang besar ketika meraih dunianya tersebut. Masyaqqah fi tahsiliha, kepayahan di dalam meraih mendapatkan dunianya, wasa'is syadid fi dzalik, dan dia telah melakukan perjuangan yang besar, perjuangan yang berat, ya, untuk meraih dunia tersebut. Ya, jangan dikira ahli dunia dengan kenikmatan-kenikmatan atau kesuksesan yang dia dapatkan dia tidak merasakan kepayahan. Mungkin kepayahan jauh lebih besar daripada yang antum rasakan. Beban pikiran itu jauh lebih berat, ya, dari yang kita rasakan. Ya, ya. Kadang kita kan lihat enaknya saja. Ya. Lihatnya enak, mobilnya bagus, semuanya bagus, ya.
hidupnya di apartemen dan seterusnya. Padahal terkadang ada sebagian di antara mereka terkadang merasa tidak mampu, bahkan sadar sampai bunuh diri. Kalau kita pikir, kok bisa orang bunuh diri ya? Rumahnya banyak, mobilnya banyak, sahamnya banyak, kok bunuh diri itu? Karena mungkin kita berpikir dengan sudut pandang kita. Kita tidak merasakan bagaimana yang dia rasakan. Namanya hati itu punya kelemahan. Terkadang hati kalau menanggung ya urusan-urusan terlalu berat di luar kemampuannya, dia tidak mampu. Ya, tidak kuat. Ya, hati manusia punya batasan. Kalau dia dibebani dengan urusan-urusan terlalu berat dan dia tidak siap, ya. Dan demikian biasanya ahli dunia. Kenapa? Karena dia tidak punya iman. Ketika dia ditimpa suatu permasalahan berat dan dia tidak punya iman, bagaimana biasanya? Putus asa. Kenapa putus asa? Nggak ada yang diharapkan. Ya, saya sering contohkan bahwasanya ya motivasi atau harapan itu terkadang punya pengaruh di dalam kuatnya hati seseorang. Ya. Dan motivasi atau harapan orang-orang mukmin itu tinggi. Itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kekuatan besar yang menjadi kekuatan utama, ya kekuatan hati seorang mukmin, sehingga siap untuk menanggung beban-beban hidup yang berat. Karena dia punya janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang tidak punya keimanan, tidak punya harapan-harapan surga, tidak punya harapan akhirat, dia semata-mata harapannya dunia. Ketika di dalam pandangannya, di dalam analisanya, di dalam pikirannya, kebaikan-kebaikan dunia sudah tertutup semua jalan-jalannya, apa yang diharapkan? Tidak ada harapannya. Ya. Kenapa? Karena selama ini dia membangun motivasi hatinya dengan standar apa? Dunia. Ya. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini rawan. Ya. Ini tidak kuat ketika menghadapi ya beban-beban yang berat. Ya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya harapan, tidak ada sesuatu yang menguatkan hati. Ya. Karena kekuatan hati ini punya kekuatan yang besar. Ya. Bahkan itu kadang mengalahkan kekuatan fisik seseorang. Ya. Ya. Seseorang ya ketika menempuh sesuatu, ya menghadapi bahaya-bahaya yang berat, rintangan yang berat, fisiknya lemah, kalau dia punya harapan yang besar di balik itu ada harta karun, ada sesuatu yang berharga, terkadang kekuatan kekuatan badan itu jadi pertimbangan. Fisiknya mungkin lemah, tetapi kekuatannya sangat besar sehingga dia motivasinya besar. Itulah orang mukmin. Apa? Yaitu akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, beratnya kehidupan terasa ringan karena dia masih menginginkan sesuatu yang lebih besar dari itu semua, yaitu pertolongan Allah, yaitu janji Allah bahwasanya Allah akan senantiasa menolong hamba-hamba yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama, pertolongannya bersama orang-orang yang bersabar. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan-kemudahan di balik itu yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Adapun ahli dunia ketika hilang nilai iman seperti ini, tidak ada harapan-harapan akhirat, tidak ada janji-janji Allah berupa surga dan kenikmatannya yang menguatkan hatinya. Ketika dia mendapatkan dunia dan dia diuji dengan dunianya, dia terasa tersiksa dengan kehidupannya. Makanya kata Sa'di, bentuk siksaannya adalah ketika dia mengalami kepayahan di dalam meraihnya. Wa hammul qalbi fiha, dan ya kesedihan yang dirasakan hati ketika meraih dunia tersebut, wa ta'ibul badan, dan capeknya badan ketika meraih dunia tersebut. Ini bentuk siksaan dunia yang Allah berikan kepada ahli dunia. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan falau qabalat ladzatahum fiha bimasyaqatihim lam yakun laha nisbah ilaiha fiha. Kalau kata Syekh Sa'di kemudian beliau mengatakan seandainya kelezatan dunia yang dia rasakan, kenikmatan dunia yang dia dapatkan itu dibandingkan dengan payahnya dia di dalam meraih dunia, ya itu tidak sebanding, ya tidak sebanding dengan
ya, payahnya dia di dalam meraih dunia tersebut, ya, fahiya lima alhadhum wa min wibalihimul azim al khatar fahiya lima alhadhum anillahi wa dzikrih sarat wibalan alaihim hatta fid dunya. Maka ahli dunia ketika kehidupan dunia telah melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dia dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini menjadi bencana, ya. Ketika dunia menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah, ini menjadi wibalan alaihi, menjadi bencana baginya, termasuk bencana di dalam kehidupannya. Wa min wibalihimil azimil khatar, dan kata Sa'di, di antara bentuk bahaya yang jauh lebih besar lagi, bahaya yang jauh lebih berbahaya lagi, anna qulubahum tata'allaqu biha, bahwasanya hati-hati mereka akan senantiasa terikat dengan dunia. Susah untuk lepas dengan dunia, ya. Untuk berpisah dengan dunia itu terasa berat, terasa sangat berat, ya. Wa iradatahum la tata'addaha, dan keinginan-keinginan dia tidak bisa lepas keluar dari dunia, ya. Terkadang dia merasakan berat sekali untuk meninggalkan dunianya, ya. Fatakunu muntaha matlubihim wa ghayata marghubihim, maka akhirnya dunia menjadi puncak cita-citanya, ya, dan puncak keinginan yang paling besar dalam kehidupannya. Wala yabqa fi qulubihim lil akhirati nasibun, sehingga tidak ada bagian sedikit pun akhirat di dalam hati. Ini diantara bahaya orang yang berlebihan di dalam mencintai dunia, ya. Tidak bisa kita yang memasukkan dua-duanya dalam hati kita, ya. Kalau kita menguatkan salah satu akan meninggalkan yang lain, akan meninggalkan yang lain. Kemudian yang terakhir, sabi'uha, yang ketujuh, di antara kerusakan yang didapatkan bagi orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan, anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'athiruha 'ala al-akhirah min asfahil khalqi wa aqallihim aqlan. Kata beliau, orang yang mencintai dunia, ya, orang yang mencintai dunia kemudian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhiratnya, orang yang mencintai dunia dan lebih mengutamakan dunia daripada kehidupan akhiratnya, min asfahil khalqi, adalah termasuk makhluk yang paling bodoh, termasuk makhluk yang paling bodoh dan paling sedikit akalnya. Dari sisi mana beliau mengatakan demikian? Kenapa beliau mengatakan orang yang mencintai dunia kemudian dia lebih mementingkan dunia dari akhiratnya adalah orang yang paling bodoh dan paling sedikit akalnya? Idh athara al-khiyala 'ala al-haqiqah. Karena dia lebih mementingkan sesuatu yang khayalan daripada sesuatu yang nyata. Berarti ini orang yang bodoh, ya. Sesuatu yang tidak nyata, yang khayalan, lebih dia utamakan daripada sesuatu yang kehidupan yang sejatinya, sesungguhnya. Apa maksudnya khayalan di sini? Dunia, ya, karena dulu sesuatu yang nanti akan hilang. Adapun yang hakikah yang sebenarnya adalah akhirat, karena akhirat sesuatu yang akan tetap abadi, tidak akan sirna. Ya, ketika seseorang lebih mementingkan sesuatu yang hilang, yang akan hilang, dan dia membuang, meninggalkan sesuatu yang akan tetap bersama dengannya, berarti ini orang yang bodoh, ya, bukan orang yang cerdas.
Ya, karena orang cerdas itu orang yang memilih sesuatu yang tetap dan ya daripada sesuatu yang akan pergi meninggalkannya. Wal manama 'alal yaqdhah. Dia lebih mementingkan mimpi daripada kehidupan nyata. Wa dhillaz za'ila 'alan na'imil daim. Dan lebih mementingkan bayang-bayang yang akan hilang daripada kenikmatan yang akan senantiasa tetap. Artinya dunia itu adalah al-dhillal za'il. Bayang-bayang bayangan yang akan hilang. Bayangan yang akan hilang, tidak akan langgeng, ya. Suatu saat pasti akan hilang. Adapun akhirat adalah sesuatu yang menetap. Sesuatu yang tetap, ya, selama-lamanya. Wadaril faniyah 'ala daril baqiyah. Dia lebih mementingkan negeri yang akan hilang daripada negeri yang akan kekal. Wa ba'a hayatil abadi fi arghadi 'aisin bi hayatin innama hiya ahlamu qaumin aw kadhillin za'ilin innal labiba bimithliha la yukhda'. Dia lebih mementingkan menjual kehidupan yang abadi di dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dia jual untuk mendapatkan kehidupan yang hanya sekedar mimpi atau bayangan yang akan hilang. Ini bahasa-bahasa seperti bahasa puisi-puisi. Ya. Artinya beliau ingin menyandingkan di sini bahwasanya orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya ini telah salah jalan. Berarti dia lebih mementingkan sesuatu yang tidak kekal, yang sifatnya sementara, dan dia meninggalkan, melepaskan sesuatu yang hakiki, yang sebenarnya. Ya. Innal labiba bimithliha yukhda. Sesungguhnya orang yang cerdas itu tidak akan tertipu seperti ini. Orang kalau punya kecerdasan, dia akan tahu mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang tidak bermanfaat. Mana yang lebih banyak membawa kebaikan bagi dirinya dan mana yang sedikit kebaikannya. Itu namanya cerdas. Orang yang cerdas memilih sesuatu berarti orang yang tahu, ya, mana sesuatu yang itu baik bagi dirinya dan yang tidak. Kalau dia tidak tahu mana yang baik dan yang buruk, dia ambil yang buruk, dia buang yang baik, berarti namanya bukan cerdas. Ini namanya kebodohan, kepandiran. Kenapa? Karena dia mengambil sesuatu yang rendah, dia buang sesuatu yang berharga. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat, kalau ada dalam kehidupan kita, kalau ada orang dipilih dua pilihan, antara pilihan emas dan batu, dia lebih memilih batu daripada emas, berarti kita katakan pandir. Ya. Kenapa? Dia memilih sesuatu yang tidak berharga dan dia buang sesuatu yang berharga. Inilah ikhwani wa akhwati azanallah yakum, beberapa nasihat-nasihat yang beliau sampaikan. Wa kana ba'du salafi yatamatsalu hadzal bait. Sebagian ulama salaf membuat sebuah ungkapan, sebuah syair, ya ahla ladzati dunya la baqa'a laha. Wahai orang-orang yang merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, ketahuilah sesungguhnya tidak ada kekekalan di dalam dunia. Inna ikhtiraran bidzil zailin hamaq. Sesungguhnya tertipu dengan bayang-bayang yang akan sirna adalah sebuah kedunguan, sebuah kebodohan. Ini yang beliau nasihatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita cukupkan di dalam pembahasan terkait masalah dunia. Dan sebenarnya pembahasan masalah dunia ini panjang, banyak kitab-kitab para ulama yang khusus membahas permasalahan dunia, ya, hakikat dunia, bahaya mementingkan dunia dari kehidupan akhirat, dan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Dan kita cukupkan pembahasan di sini, mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa menjadikan nasihat bagi kita sebagai bekal kita dalam kehidupan ini. Ya. Dan sebagaimana Allah sifatkan dunia demikian. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Bahwasanya dunia itu adalah ya kesenangan yang menipu. Artinya banyak manusia tertipu di dalam. Ya. Makanya perlu bagi kita untuk senantiasa mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil nasihat-nasihat seperti ini
agar kita tidak menjadi orang-orang tertipu di dalam kehidupan kita, dan agar Allah senantiasa mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan ini dengan kita banyak mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, nasihat-nasihat Allah di dalam Al-Quran Al-Karim maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendudukkan kehidupan kita dengan benar. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ya, sekarang ingat, besok kita lupa, ingat lupa, dan seterusnya. Dan demikianlah ya perjuangan seorang muslim, seorang mukmin di dalam merawat iman, di dalam merawat akhirat. Demikian perjuangannya. Ya, jangankan kita, para sahabat pun demikian. Ya, jangankan kita yang hari-hari kita sibuk dengan dunia, jauh dari peringatan-peringatan akhirat. Sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW pun demikian merasakannya. Ketika mereka bermajlis bersama Rasulullah SAW, hari di dalam majlis Rasulullah SAW, tanpa akhirat ada di depan pandangan mata mereka, sehingga kecintaan kepada akhirat begitu kuat. Tapi ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, bertemu dengan anak istri mereka, sibuk di dalam usaha kehidupan mereka, mereka mulai lemah demikian. Dan mereka pun merasakan, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Demikianlah kehidupan. Ya, makanya penting bagi kita untuk senantiasa mengingatkan diri. Ya, karena memang sifat dunia demikian. Ya, sifat dunia demikian. Dan orang yang selamat adalah orang yang ditolong oleh Allah sampai akhir hayatnya. Ketika dia di akhir hayatnya, dia lebih mementingkan kehidupan akhirnya dan tidak terfitnah dengan kehidupan dunia. Dan ini senantiasa kita jaga dalam kehidupan kita. Ya, ini senantiasa kita jaga agar jangan sampai kita terfitnah. Ya, ketika kita terfitnah, kita bisa kembali lagi ya kepada peringatan-peringatan Allah. Ketika kita terfitnah dengan dunia karena kesibukan yang ada, yang memang mau nggak mau harus kita lalui. Karena tidak mungkin seorang muslim meninggalkan dunia, ya sama sekali tidak mungkin. Ya, dunia harus dilalui. Karena itu sudah sunnatullah, itu ujian. Ya. Tidak bisa kita berlepas sama sekali meninggalkan kehidupan dunia. Banyak amanah-amanah di situ. Ya, maisha yang harus kita kerjakan. Ya, urusan anak istri harus dikerjakan. Amanah kepada manusia yang lain dari dunia itu amanah semua. Tapi jangan sampai itu semua melalaikan kita dari kehidupan akhirat kita. Ya. Jadi jangan salah faham ketika kita membahas seperti ini, bukan berarti kita sebagaimana orang-orang sufi, ya, yang salah faham, kemudian dia meninggalkan dunianya, berpangku tangan dan meminta belas kasihan manusia. Ya, itu sesuatu yang tercela. Ya, Nabi tidak mengajarkan demikian. Ya. Bukan berarti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang rendahnya dunia, tentang hinanya dunia, berarti kita tinggalkan dunia, kita ya berpisah sama sekali. Bukan. Ya. Perhatikan, Nabi tetap mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'u. Ya. Ya, Nabi kan ketika mengatakan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Tetap bersemangat untuk mendapatkan yang bermanfaat termasuk dunia. Artinya kita tidak tercela ketika kita bekerja, kita berusaha, bersemangat di dalam mencari dunia, itu bukan sesuatu yang tercela. Kapan itu menjadi tercela? Ketika itu semua menjadikan kita lalai meninggalkan akhirat. Maka ini ada barometernya di sini. Dan itu yang merasakan kita. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, kemudian kita merasakan ada sesuatu dari kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, maka tahan dulu dunianya. Ya, tahan dulu dunianya. Berarti ini sudah melalaikan. Ya. Kemudian kita kembali ambil dunia kita. Ya. Maka bagaimana kita bisa mengambil dunia dan kita tidak lalai di dalam kehidupan akhirat, dan kita jadikan dunia sebagai wasilah untuk meraih kebaikan-kebaikan akhirat. Ya. Ya. Karena seseorang meraih kebaikan akhirat, Allah bukakan banyak jalan. Untuk meraih surga, jalannya Allah bukakan banyak jalan. Di situ ada jalan ibadah, jalan sholat malam. Orang-orang yang Allah kuatkan, Allah mudahkan untuk qiyamul lail. Ada jalan pintu puasa. Allah kuatkan dia melalui pintu puasa. Dia mudahkan, dia kuatkan untuk berpuasa, puasa sunnah. Ya. Ada juga jalan sedekah. Allah mudahkan seseorang untuk bisa bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang Allah ridhoi, yang mungkin tidak dimudahkan bagi yang saudara yang lainnya. Artinya kita bagaimana meraih dunia dan kita jadikan dunia sebagai wasilah untuk meraih kebaikan akhirat yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada kita semua.
Ikhwani wa akhwati azanukum, ini saja yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah untuk pembahasan berikutnya di dalam pembahasan kitab ini, pembahasan terakhir di dalam kitab ini adalah pembahasan tentang taubat. Ya, ini pembahasan terakhir di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada di lain waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.